warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Bapak Ibu guru di sini, perkenalkan nama saya Ibu Kriwayati dari SD Negeri 4 Barurejo. Saya CGP angkatan 10 kelas 20 yang dibawahi oleh Bapak PP saya, Bapak Yoni Yukisna dan Bapak Fasil Muhammad Syahroni. Di sini saya akan mendefinisikan tentang budaya positif pada ruang besar titik 4. Ya, sebelum saya definisikan, di sini ada pepatah kata Bapak Ki Sediwantoro, yaitu pendidikan itu diibaratkan sebagai petani. Pendidik itu diibaratkan sebagai petani. Jadi kita guru itu adalah petani. Dan sekolah itu adalah sawahnya. Seorang pendidik itu harus dapat merawat, mengasihi, dan memberi pupuk beserta didiknya. Peserta didik itu diibaratkan sebagai benih-benih yang akan tumbuh. Ketika seorang petani dapat merawat, memberi pupuk kepada benih yang akan ditumbuhkan itu dengan baik, maka akan tumbuhlah menjadi benih yang baik. Seperti contohnya Bapak Ibu, ada seorang petani ya. Petani itu menanam jagung, tidak mungkin yang tumbuh itu padi atau kedelai. Pasti yang tumbuh itu adalah sebuah jagung. Jagung itu kalau petani merawat dengan benar-benar, meskipun benihnya itu bukan bibit yang unggul, kalau dirawat dengan benar-benar akan tumbuhlah menjadi tanaman yang baik atau yang unggul ya. Kalau kita mendapatkan benih yang unggul tetapi kita merawatnya tidak maksimal, pasti akan tumbuh tanaman yang tidak baik, bahkan akan mati jika tidak disekali. Jadi pendidikan itu seperti itu. Guru diibaratkan sebagai petani, sekolah diibaratkan sebagai sawah, dan anak kita diibaratkan sebagai benih. Jika kita sebagai seorang petani dapat merawat anak-anak dengan baik, menyirami, memberi pupuk dengan baik, maka walaupun di tempat yang biasa saja, maka akan tumbuhlah anak-anak yang cerdas sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini saya akan mendefinisikan budaya positif. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Apakah lingkungan positif itu perlu di sekolah kita? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Ya, menurut saya, menurut kita itu memang perlu. Ya, kenapa? Pentingnya dari menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah, yaitu menciptakan hubungan yang baik antara murid dengan seluruh warga di sekolah, baik guru maupun pendidik atau tenaga pendidik, serta lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Jadi kalau anak-anak sudah merasakan aman dan nyaman di lingkungan sekolah, anak-anak akan betah di sekolah. Mereka belajar dengan senang. Pertama, kunci untuk mensukseskan pembelajaran itu belajarlah dengan senang. Jangan anak-anak diberi tugas terus, ya. Tapi kita harus membuat anak senang. Jika kita dapat membuat anak senang, maka akan kita sebagai guru menyampaikan pembelajarannya dengan baik, dengan maksimal, karena anaknya senang dengan kita. Sebagai seorang pendidik, suasana positif yang saya lakukan yaitu senyum, salam, dan sabar ketika bertemu dengan warga sekolah. Mengawali pembelajaran dengan berdoa dan ucapan salam, mendorong dan memotivasi siswa untuk bergerak belajar dengan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Ingat, ya, kita di sini sebagai pendidik itu kuncinya adalah pembelajaran yang menyenangkan. Siswa itu adalah tujuan kita utama. Jadi di sini diminta guru itu hanya berpesan pada siswa. Guru itu berkembang. Maksudnya guru itu sekarang banyak yang dikirim untuk mengikuti pelajaran.
dikembangkan untuk mencerdaskan generasi bangsa, terutama pendidikan sekarang itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila, berkarakter, beriman, bertakwa, dan berbudaya. Untuk selanjutnya yaitu apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid itu dapat dimanfaatkan di sekolah kita, yaitu hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid adalah membuat nyaman dan bahagia murid untuk belajar, sehingga hal ini merupakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya, kunci utama seorang pendidik yaitu berpesan pada murid. Ya, katanya dihajar Dewan Karo, yaitu bahwasanya pendidik itu harus berpesan pada murid, menuntut murid bukan menuntut. Ketika ada anak yang tidak mengerjakan tugas, tidak mengerjakan PR, guru tidak boleh menuntut, harus mengerjakan. Tapi bapak ibu guru harus menuntut bagaimana anak itu untuk melakukan agar supaya mengerjakan tugas dari guru. Bukan sekarang ada PR, ayo dikerjakan, tidak boleh kata-kata itu sebenarnya. Itu menuntut, tapi kita harus menuntut bagaimana anak itu agar mengerjakan tugas dari kita. Ya, bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah kita? Kalau menurut saya disiplin di sekolah kita sudah terlaksana, meskipun belum maksimal ya, karena yang konsen dalam bukunya School Disiplin menyatakan ada 3 motivasi. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, dan yang ketiga untuk memperoleh hasil. Ya, itu motivasi. Jadi motivasi itu diberikan kepada anak agar anak-anak itu berubah. Misalnya, kamu itu pintar sebenarnya, ya, kamu itu cerdas. Itu termasuk kata-kata motivasi. Hubungan dan penghargaan itu juga biasanya diberikan ke anak yang tidak sadar kita melakukan itu. Misalkan ada anak tertekan, diajak ke ruangan atau diberi hukuman, disuruh mengerjakan PR, disuruh mengerjakan soal atau menulis kata-kata maaf satu buku. Itu tidak boleh sebenarnya ya. Penghargaan misalkan anak yang mendapatkan nilai bagus dikasih hadiah, sebenarnya itu juga tidak boleh. Kenapa kalau tidak boleh? Antara motivasi siswa yang menghukum dan penghargaan tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena siswa-siswa yang lain itu akan cenderung minder teman-temannya. Dan saya pintar, anak itu pintar, mendapatkan hadiah, saya tidak mampu. Akhirnya anak yang lain akan minder. Itu tidak boleh sebenarnya. Menghukum atau memberi penghargaan tidak boleh.
dia nggak bisa melakukan kesalahan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ditanyakan apakah yang kamu lakukan itu salah atau benar menurutmu? Ya, itu membimbing anak. Tidak harus kamu salah. Kalau yang sebenarnya harus begini, itu tidak boleh seperti itu. Pertama, itu kita melakukan dulu. Baru yang terakhir, berusaha untuk anak mengakui kesalahannya dengan cara menanyakan keyakinan. Ya, keyakinan itu apa? Kesepakatan kelas yang dibuat oleh bersama anak. Setiap formulasi kita bisa melakukan kesepakatan anak. Misalkan dalam pembelajaran ibu guru, anak tidak boleh terlambat. Jika ada anak yang terlambat, akan kita selesaikan dengan cara restitusi, bukan menghukum. Kamu terlambat, tuliskan kata-kata maaf 1000 kali atau 100 kali. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena dengan menuliskan itu anak-anak akan membuang waktu yang waktunya biasanya digunakan untuk belajar, digunakan untuk menuliskan kata itu. Ya, itu tidak maksimal dalam pembelajaran. Terus, bagaimana cara penyelesaiannya? Dibutuhkan dulu, ditanya alasannya kenapa kok dia itu terlambat. Terus apakah keyakinan kelas yang dilanggar? Padahal ada keyakinan kelas tidak boleh terlambat. Setelah itu anaknya baru mengakui ia terlambat dan dia berjanji tidak akan mengulangi lagi. Jadi intinya kalau kita jadi itu harus sabar, harus menuntun, tidak menuntut, ya, harus bisa menjadi teladan yang baik bagi murid kita, ya. Benar kata Bapak Kamudi kemarin, kalau Bapak Kamudi menyatakan bahwa ada kata-kata kita sebagai guru harus menjadi teladan. Iya, sebelum terjun ke siswa kita harus memberikan contoh yang baik. Kalau kita sudah bisa memberi contoh yang baik, memberikan budaya yang positif, menanamkan ke diri kita, baru dikembangkan ke anak-anak. Karena anak-anak itu banyak yang keliru. Sekarang budaya positif. Jika kata perubahan telah dibuat sesuai dengan telah dibaca, tersebut diimplementasikan dengan baik ke anak-anak. Salah tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan situasi lingkungan yang positif. Apabila budaya positif telah terwujud di lingkungan sekolah, akan membentuk suasana aman dan nyaman bagi murid dalam mengikuti pembelajaran. Sehingga pembelajaran di sekolahan yang kita lakukan akan menghasilkan yang maksimal. Kesimpulan dari modul 1.4 yaitu setelah mempelajari modul 1.4, peran yang dapat saya lakukan sebagai guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah ialah dengan menerapkan disiplin positif, menggunakan penyelesaian masalah secara restitusi, ya, menempatkan diri pada posisi kontrol sebagai manajer. Maksudnya sebagai manajer, ya, kita bukan menghukum anak, tapi kita mencari solusi anak agar tidak melakukan kesalahannya lagi, ya, dan membuat keyakinan sekolah atau kesepakatan kelas serta menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi.